Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, niat Sulian sudah jelas bagi semua orang. Hanya saja, hasil usahanya menyebabkan Sulian sangat malu. Meskipun ada banyak orang dari Hero City yang hadir, tapi tidak ada satu orang pun yang membela dirinya. Mungkinkah kalian semua tidak melihat Chu Feng ini menyerang aku sebelumnya? Apa-apaan ini? Apakah kamu semua mengabaikan aturan kota pahlawan? Sulian berteriak dengan keras. Namun demikian, kerumunan dari Hero City masih tidak menanggapinya. Kalian tidak mungkin tidak tahu aturan kota pahlawan kan? Teriak Sulian yang semakin marah. Namun sayangnya, masih belum ada reaksi dari kerumunan. Mereka hanya menundukkan kepala mereka diam-diam, dan tanpa menjawab Sulian sama sekali. Orang-orang dari kota pahlawan tidak akan membiarkan orang lain menyerang mereka. Ini adalah aturan dari Hero City yang bahkan diketahui oleh orang luar. Karena itulah, bagaimana mungkin orang-orang dari kota pahlawan tidak mengetahuinya? Namun syaangnya, siapa itu Chu Feng? Tidak hanya dia adalah orang yang menyelamatkan Ying Mingqiao, tapi dia juga jenius nomor satu di alam biasa 100 penyempurnaan. Prestasinya di masa depan kemungkinan besar akan melampaui Ying Mingqiao, dan dia akan menjadi penguasa untuk memerintah suatu zaman. Dengan demikian, siapa yang mau menyinggung orang seperti dia? Sebenarnya, banyak orang mengejek Sulian di hati mereka. Mereka menertawakan betapa tidak berotaknya dia. Semua orang di alam biasa 100 penyempurnaan biasa sudah tahu, tentang hubungan antara Chu Feng dan Ying Mingqiao. Namun untuk Sulian itu, sebagai anggota kota pahlawan, sebenarnya mencoba menghadapi Chu Feng. Tindakannya hanya mencari kematian. Apa aturan kota untuk kalian semua? Kalian semua benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota kota pahlawan. Teriak Sulian dengan amarah yang tak tertandingi. Suaranya begitu keras, sehingga bahkan orang-orang di kota pahlawan bisa mendengarnya. Mendengar teriakan Sulian, semakin banyak orang dari kota pahlawan yang datang. Namun setelah mendengar apa yang terjadi, tidak ada satu orang pun yang mau menyerang Chu Feng. Pada saat itu, hanya dua orang yang menghadapi Chu Feng. Mereka adalah Sulian dan adik perempuannya. Kalian semua, sangat baik, kalian semua benar-benar mampu, benar-benar setia, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Teriak Sulian. Pada saat itu, wajah Sulian berubah hijau. Dia awalnya berpikir bahwa kata-katanya akan menghasut kerumunan, dan orang-orang dari kota pahlawan semua akan datang untuk menyerang Chu Feng. Namun sayangnya, situasi saat ini membuatnya malu yang tak tertandingi. Tuan Kota, apakah Tuan Kota hadir? Seseorang telah mempermalukan bawahan ini. Tuan Kota, maukah kamu menegakkan keadilan bagi bawahan ini? Teriak Sulian. Merasa tak berdaya, Sulian mulai berteriak keras untuk Ying Mingqiao secara langsung. Apakah Sulian ini sudah gila? Dia benar-benar memanggil Tuan Ying Mingqiao untuk menegakkan keadilan baginya. Seru beberapa orang dengan terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua tahu bahwa Chu Feng adalah penyelamat Ying Mingqiao. Akan dimengerti bagi Sulian untuk mencoba menghasut yang lain dari kota pahlawan untuk menyerang Chu Feng. Namun meminta Ying Mingqiao untuk membantunya, itu hanya akan memanjakan diri dalam fantasi. Itu belum tentu demikian. Namun pada saat itu, seseorang menyuarakan keberatan mereka. Apakah kamu mengatakan bahwa Ying Mingqiao akan membantu Sulian menyerang Chu Feng? Seseorang bertanya. Meskipun Ying Mingqiao telah menghilang selama lebih dari 1000 tahun, tapi aku percaya semua orang telah mendengar karakternya. Ying Mingqiao selalu mementingkan saudara-saudaranya. Alasan mengapa Hero City dapat membangun dirinya juga, itu karena aturan ketat dan kode persaudaraan yang didambakan orang. Bahkan jika Ying Mingqiao berterima kasih kepada Chu Feng karena menyelamatkan hidupnya, tapi jika dia ingin kembali, dia benar-benar tidak dapat menghancurkan reputasinya sendiri. Jangan lupa juga, justru karena karakter ketat Ying Mingqiao lah dia mampu membangun prestise di alam biasa 100 penyempurnaan, kata orang itu. Sekarang kamu menyebutkannya, dan itu masuk akal juga, ucap orang lain. Pada saat itu, hati orang banyak bergoyang sedikit. Lagi pula, jika Ying Mingqiao ingin mempertahankan prestisnya, bahkan jika dia tidak melakukan apapun pada Chu Feng, dia masih harus berbicara atas nama Sulian dalam hal ini.
Jika tidak, reputasinya akan hilang. Bagi seseorang seperti dia yang sangat peduli dengan reputasi, itu akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dipertahankan. Setelah kerumunan mencapai realisasi itu, mereka mulai merasa kagum terhadap kecerdasan Su Lian. Ternyata Su Lian bukan orang bodoh, malah sebaliknya, dia sangat pintar. Agar Su Lian berani menyatakan perang melawan Chu Feng dengan cara seperti itu, dia pasti sudah memikirkan semua hal itu. Dia merasa bahwa Ying Mingchao pasti akan berdiri di sisinya demi sentimen dan wajahnya. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk melawan Chu Feng sepenuhnya. Diam. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah meledak dari kejauhan. Suara itu begitu menggema, sehingga langit dan bumi mulai bergetar. Bagian luar kota yang awalnya dipenuhi dengan kebisingan, itu dengan segera menjadi sunyi. Semua orang takut dengan teriakan itu. Setelah itu, seorang individu yang menakjubkan dan mendominasi muncul dari udara tipis, dan berdiri di samping Chu Feng. "Lihatlah, ini Tuan Ying Mingchao," seru kerumunan. Pada saat itu, kerumunan kembali meledak. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang muncul adalah Ying Mingchao. "Kami memberi hormat kepada Tuan Kota," ucap kerumunan. Setelah melihat Ying Mingchao, orang-orang dari kota pahlawan semuanya berlutut di tanah, itu untuk menyatakan rasa hormat mereka yang tertinggi kepada Ying Mingchao. Bahkan Su Lian dan saudara perempuannya melakukan hal yang sama. "Su Lian, omong kosong macam apa yang kamu sebabkan?" Ying Mingchao menoleh untuk bertanya pada Su Lian. "Tuan Kota Tuan, bawahan ini memiliki satu hal yang ingin ditanyakan. Apakah ini Chu Feng anggota dari kota pahlawan kita?" tanya Su Lian. "Tidak, bukan, kenapa?" Ying Mingchao menjawab dengan sangat tegas. "Jika tidak, maka ini akan mudah ditangani. Chu Feng ini menyerang bawahan ini tanpa alasan atau sebab. Mengenai hal ini, aku berharap bahwa Tuan Kota akan menegakkan keadilan bagi bawahan ini." Su Lian berbicara dengan ekspresi yang salah. "Apakah itu benar-benar tanpa alasan atau sebab?" tanya Ying Mingchao. Ini, Su Lian pun mulai ragu-ragu. Karena bagaimanapun, dia adalah orang yang menghina teman-teman Chu Feng terlebih dahulu. Karena itulah, dia agak salah lebih dulu. Namun setelah mengingat aturan kota pahlawan, bahkan jika dia salah, Chu Feng masih akan bersalah. Dengan demikian, Su Lian berencana untuk mengakui semuanya secara rinci. Namun sebelum Su Lian bisa mengatakan apa-apa, Ying Mingchao bertanya. "Bahkan jika dia benar-benar menyerang kamu tanpa alasan atau sebab, apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Ying Mingchao. "Tuan Kota, aku," Su Lian segera tertegun. Bahkan kebingungan memenuhi matanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak hanya merasakan telah didiskriminasi demi Chu Feng dari kata-kata Ying Mingchao, tetapi dia juga merasakan kemarahan. Kemarahan itu ditujukan kepadanya. Ying Mingchao mendengus dingin. Lalu kemudian, dia mengarahkan pandangan tajamnya ke sekeliling, dan kemudian berkata, "Semuanya, tolong dengarkan baik-baik. Tidak hanya adik Chu Feng orang yang menyelamatkan aku, tapi dia juga saudara aku seumur hidup. Maka aku, Ying Mingchao, bersedia mengalami hidup dan mati bersama dengannya. Terlepas dari apakah itu seseorang dari kota pahlawan aku atau tidak, jika ada yang berani membuat musuh adik Chu Feng, maka aku, Ying Mingchao, pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja," ucapnya. Dan, boom! Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Ying Mingchao melambaikan lengan bajunya. Su Lian dan adik perempuannya langsung jatuh ke tanah. "Kalian berdua tidak sopan terhadap Brother Chu Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dikeluarkan dari kota pahlawan. Namun ini hanyalah peringatan. Jika ini terjadi lagi, aku akan mengambil nyawa anjing kamu itu." Ying Mingchao berteriak dengan marah. Karena dimarahi, Su Lian dan adik perempuannya sudah menggigil ketakutan. Tidak peduli seberapa terkenal Su Lian dan adik perempuannya, mereka masih hanya seorang martial ancestor puncak dan peringkat 8 martial ancestor. Mereka adalah orang-orang di tingkat yang sama sekali berbeda dari Ying Mingchao. Siapa itu Ying Mingchao? Dia adalah ahli nomor 1 yang diterima secara publik di 100 Refinements Ordinary Realm sekarang ini. Dia adalah karakter yang kejam yang secara langsung memusnahkan seluruh klan surgawi Kong. Di hadapannya, mereka berdua tidak berani melakukan pelanggaran apapun. Tuan Kota, yang rendahan ini punya seekor lebah di topi aku. Aku berharap bahwa Tuan Kota akan memberi bawahan ini kesempatan untuk menyerahkan lembaran baru.
Sulian berlutut di depan Ying Mingchao, dan memohon pengampunan berulang kali. Dia bahkan melihat ke arah Chu Feng dan berkata, "Tuan Chu Feng, aku salah. Tolong tunjukkan belas kasihan pada yang rendah ini, dan bantu aku mengatakan sesuatu kepada Tuan Kota." Ucap Sulian yang benar-benar menyesal. Jika dia tahu bahwa Chu Feng memegang status yang begitu besar di hati Ying Mingchao, bahkan jika dia diberi keberanian 100 kali lebih banyak, dia tidak akan berani melakukan apa yang telah dilakukannya. Bang! Ying Mingchao melambaikan lengan bajunya, dan seketika Sulian dan adik perempuannya terkejut. Mereka menghilang dari bidang pandangan orang banyak. Pada saat itu, kerumunan orang menghirup udara dingin. Apa yang Ying Mingchao lakukan, itu jauh dari hanya mendiskriminasikan orang lain demi Chu Feng. Tapi dia benar-benar tidak masuk akal. Dengan apa yang terjadi, kerumunan akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang hubungan antara Chu Feng dan Ying Mingchao. Hubungan mereka bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka sekarang tahu, bahwa Chu Feng adalah seseorang yang benar-benar tidak dapat disinggung oleh mereka. Semua anggota Hero City, dengarkan baik-baik. Di masa depan, selama mereka adalah teman Chu Feng, pintu masuk ke kota pahlawan kita akan selalu terbuka untuk mereka, kata Ying Mingchao kepada orang banyak. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan berubah lagi. Selama mereka adalah teman Chu Feng, mereka akan diizinkan untuk bergabung atau menjadi sekutu kota pahlawan. Dengan kata lain, kultivasi akan diabaikan. Hero City adalah tempat yang umumnya hanya menerima para elit. Apa yang dilakukan Ying Mingchao ini, itu hanya sekali lagi memberitahu kerumunan betapa pentingnya Chu Feng baginya. Meskipun tindakan Ying Mingchao sudah melanggar aturan kota pahlawan, dan bahkan bisa dikatakan bahwa ia menghancurkan reputasinya sendiri, tapi tidak ada yang berani menyuarakan kata-kata keberatan. Sebenarnya, tidak ada yang merasa bahwa apa yang dilakukan Ying Mingchao adalah kesalahan. Itu karena Chu Feng telah menyelamatkan Ying Mingchao. Jika bukan karena Chu Feng, Ying Mingchao mungkin akan terjebak di klan surgawi Kong selama sisa hidupnya. Meskipun bisa dikatakan bahwa Chu Feng telah menyelamatkan hidup Ying Mingchao, tapi bisa juga dikatakan bahwa Chu Feng telah memberi Ying Mingchao kesempatan baru untuk hidup. Dengan kepribadian Ying Mingchao, baginya untuk mementingkan Chu Feng juga sangat masuk akal. Wush! Tepat pada saat itu, ketika Ying Mingchao mendeklarasikan status yang dipegang Chu Feng di dalam hatinya, sesosok diam-diam menyatu dengan kerumunan. Adapun orang itu tidak lain adalah Sein spiritualis dunia. Meskipun dia gagal untuk berdamai dengan Chu Feng, tapi dia tidak berencana untuk menyerah bergabung dengan kota pahlawan. Hanya saja, setelah mempertimbangkan hubungan antara Chu Feng dan Ying Mingchao, dia tidak berani mengungkapkan dirinya ketika Chu Feng dan Ying Mingchao hadir. Setelah semua, jika Chu Feng berbicara buruk tentangnya, siapa yang tahu apa yang mungkin dilakukan Ying Mingchao? Namun demikian, kultivasi macam apa yang dimiliki Ying Mingchao? Dia sudah memperhatikan aura Sein spiritualis dunia saat dia mendekat. Selanjutnya, selama waktu Chu Feng pergi, Ying Mingchao telah membuat banyak pertanyaan tentang Chu Feng. Dengan demikian, Ying Mingchao tahu sedikit banyak tentang siapa yang telah membantu Chu Feng sebelumnya, dan siapa yang menjadi musuh Chu Feng. Apakah kamu semua sudah menangkap apa yang aku katakan sebelumnya? Ying Mingchao bertanya dengan keras. Sudah tuanku, suara seperti guntur bergema di seluruh wilayah. Para anggota Hero City tidak berani menentang perintah Ying Mingchao. Ada hal lain yang harus kalian semua ingat. Sama seperti bagaimana teman-teman Chu Feng adalah teman kota pahlawan kita, maka musuh-musuh Chu Feng juga musuh kota pahlawan kita, contohnya adalah dia, ucap Ying Mingchao. Saat Ying Mingchao berbicara, dia tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya dan meraih ruang di depannya. Menjerit. Saat berikutnya, sebuah jeritan terdengar. Kemudian, sesosok terbang dari kerumunan. Mengikuti pergerakan telapak tangan Ying Mingchao, sosok itu diangkat dari tanah dan muncul di hadapan bidang pandangan orang banyak. Ini sebenarnya Sein spiritualis dunia. Seru kerumunan. Semua kerumunan dibuat sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada dari mereka yang mendeteksi Sein spiritualis dunia, dan dia seperti sedang menyembunyikan diri. Dengan demikian, mereka semua terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari Sein spiritualis dunia. Namun apa yang lebih mengejutkan mereka adalah, fakta bahwa Ying Mingchao benar-benar menyerang orang suci spiritualis dunia secara langsung.
Meskipun mereka semua tidak dapat merasakan kekuatan Ying Ming Chao yang menindas, tapi mereka tahu dari ekspresi menyakitkan yang dialami Saint spiritualis dunia, bahwa dia saat ini mengalami tekanan yang sangat besar. City Master Ying, tolong lepaskan aku. City Master Ying, tolong lepaskan aku. Ucap World Spiritist Saint sambil berjuang di udara dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Bahkan suara yang dia keluarkan sangat lemah. Selanjutnya, auranya tumbuh semakin lemah. Kekuatan penekan Ying Ming Chao saat ini memasuki tubuhnya. Jika itu berlanjut, dia cepat atau lambat akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan penindasan Ying Ming Chao. Senior, biarkan saja dia pergi. Hal-hal antara dia dan aku adalah hal-hal dari masa lalu. Luangkan saja dia hari ini, kata Chu Feng. Karena Brother Chu Feng telah berbicara, aku akan menyelamatkan hidup kamu, ucap Ying Ming Chao. Saat Ying Ming Chao berbicara, dia melepaskan tangannya. Setelah Ying Ming Chao melepaskan genggamannya, World Spiritist Saint jatuh langsung ke tanah seperti layang-layang putus. Dia mulai terengah-engah, dan mulai batuk tanpa henti. Meskipun Ying Ming Chao hanya mencengkeramnya sebentar, tapi kerumunan mampu mendapatkan realisasi yang lebih jelas tentang betapa menakutkannya Ying Ming Chao, dan betapa lemahnya sains spiritualis dunia pada saat itu. Terima kasih Tuan Kota Ying, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih teman kecil Chu Feng, karena membantu aku memohon keringanan hukuman, ucapnya. Meskipun dia sudah sangat lemah, Saint spiritualis dunia memberikan semua kekuatannya untuk bangkit dari tanah, itu untuk mengungkapkan terima kasih kepada Ying Ming Chao dan Chu Feng tanpa henti. Ketakutan yang melekat memenuhi wajahnya. Dia sendiri paling tahu apa yang Ying Ming Chao lakukan padanya sebelumnya. Karena itulah, dia tahu bahwa dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka, dan hampir mati dalam prosesnya. Pada saat itu, dia sangat takut. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa jika Ying Ming Chao ingin membunuhnya, dia bisa mati kapan saja. Dengan demikian, daripada mencoba melarikan diri, dia merasa bahwa akan lebih baik untuk menyelesaikan permusuhan yang Chu Feng dan Ying Ming Chao pegang ke arahnya. Hanya dengan begitulah, dia bisa tetap hidup dalam jangka panjang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, terima kasihlah kepada Chu Feng. Ying Ming Chao berbicara dengan dingin. Teman kecil Chu Feng, terima kasih telah menjadi orang yang bermoral hebat, dan tidak mengingat kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berperawakan moral rendah ini. Terima kasih, terima kasih. Saint spiritualis dunia buru-buru memohon maaf kepada Chu Feng. Meskipun ada keluhan yang sangat mendalam antara Chu Feng dan Saint spiritualis dunia, tapi Chu Feng tidak terlalu membenci Saint spiritualis dunia. Paling tidak, dia belum mencapai titik di mana dia akan bersikeras mengambil nyawanya. Alasan untuk itu adalah, karena Saint spiritualis dunia telah meninggalkan kesan baik pada Chu Feng. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukan orang lain, World Spiritist Saint pastilah seorang ibu yang peduli dan menyayanginya. Chu Feng secara emosional tergerak, itu oleh seberapa jauh Saint spiritualis dunia bersedia pergi untuk melindungi 4 kaisar spiritualis dunia. Kehebatan cinta keibuan telah memberi Chu Feng penghargaan baru untuk World Spiritist Saint. Dengan demikian, Chu Feng tidak terus membuat hal-hal sulit bagi orang suci spiritualis dunia. Malahan sebaliknya, dia hanya memperingatkannya. Aku sudah mengatakannya, masa lalu adalah masa lalu. Namun, izinkan aku memberi tahu kamu tentang ini. Yang terbaik adalah kamu melakukan lebih banyak perbuatan baik, dan lebih sedikit melakukan perbuatan jahat di masa depan. Jika aku mendengar bahwa orang suci spiritualis dunia telah melakukan kekejaman berdarah lagi, maka bahkan tanpa senior Ying Ming Chao melakukan apapun, maka aku, Chu Feng, secara pribadi tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja, ucap Chu Feng. Aku tidak akan berani, aku pasti tidak akan berani. Aku pasti akan melakukan perbuatan baik di masa depan, Saint spiritualis dunia bersumpah. Cukup, pergilah sekarang. Bahkan jika Brother Chu Feng telah memaafkanmu, pintu masuk ke kota pahlawan kita pasti tidak akan terbuka untukmu. Ying Ming Chao berkata dengan tidak sabar sambil melambaikan tangannya. Dia muak dengan Saint spiritualis dunia ini dari lubuk hatinya. World Spiritist Saint sangat bijaksana. Setelah dia selesai menjamin perilakunya yang baik kepada Chu Feng, dia pun segera pergi. Teman-teman kecil, aku harap kamu semua akan memaafkan aku atas kelalaian yang telah kami tunjukkan sebelumnya, ucap Ying Ming Chao.
Setelah orang suci spiritualis dunia pergi, Ying Mingchao berbicara kepada Liu Xiaoli dengan ekspresi minta maaf. Tuan Kota, kamu terlalu sopan, kami sama sekali tidak diabaikan. Kami sudah sangat senang bisa bertemu denganmu. Liu Xiaoli dan yang lainnya bereaksi dengan gugup. Itu seolah-olah mereka melihat idola mereka, dan bahkan mereka mulai gagap. Aku benar-benar senang kalian semua tidak menyalahkanku. Aku sudah memerintahkan orang-orang aku untuk menyiapkan perjamuan penyambutan. Mari kita lanjutkan obrolan di dalam kota, kata Ying Mingchao. Jamuan penyambutan, untuk kita. Ekspresi Liu Xiaoli dan yang lainnya sangat berubah. Mereka tahu betul orang macam apa mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi syarat bagu Ying Mingchao untuk memberi mereka jamuan selamat datang. Mereka benar-benar kewalahan. Tuan Kota, tidak perlu untuk itu. Kamu terlalu sopan. Kami, wajah Liu Xiaoli memerah. Karena kalian semua sudah ada di sini, kamu adalah tamu. Sebagai tamu, kamu harus mengikuti keputusan tuan rumah. Ucap Ying Mingchao dengan bangga. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, maka Chu Feng, Liu Xiaoli, dan yang lainnya segera menghilang bersama dengannya. Bahkan tanpa berpikir lagi, kerumunan tahu bahwa mereka harus memasuki kota. Meskipun Ying Mingchao, Chu Feng, dan yang lainnya telah pergi, tapi kerumunan yang tersisa masih tidak dapat menenangkan diri. Sikap Ying Mingchao terhadap orang suci spiritualis dunia barusan, itu hanyalah perbedaan malam dan siang bila dibandingkan dengan sikapnya terhadap Liu Xiaoli dan yang lainnya. Dan yang paling penting adalah sains spiritualis dunia. Setelah semua, dia adalah spiritualis dunia jubah abadi, dan juga karakter top di alam biasa ratusan refinements. Adapun Liu Xiaoli dan yang lainnya, tidak ada dari mereka yang tahu siapa mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka hanya bangsawan tak bernama di alam biasa 100 refinements. Namun di depan pintu masuk kota pahlawan, orang suci spiritualis dunia yang terkenal itu hampir mati. Pada akhirnya, dia mulai memohon belas kasihan. Adapun para bangsawan tak bernama itu, mereka malah menerima perlakuan antusias dari Ying Mingchao. Logikanya, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Namun, hal itu sudah terjadi. Tampaknya hanya akan ada dua tipe orang di kota pahlawan di masa depan. Satu akan menjadi teman Chu Feng, sedangkan yang lain akan menjadi musuh Chu Feng. Selama mereka adalah teman-teman Chu Feng, terlepas dari seberapa lemah kultivasi mereka, mereka akan dapat menikmati perlakuan tamu terhormat. Namun jika mereka musuh Chu Feng, terlepas dari seberapa kuat kultivasi mereka, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Tiba-tiba saja, seorang lelaki tua dari kerumunan itu tersentak kagum berulang kali. Memang benar, dengan Ying Mingchao sebagai dukungannya, semua orang yang telah berteman dengan Chu Feng sebelumnya akan menikmati kekayaan besar. Adapun mereka yang telah membuat musuh dengan Chu Feng, mereka kemungkinan besar sangat menyesal bahwa, bahkan usus mereka akan berubah menjadi hijau. Tambah orang lain, hidup adalah serangkaian pilihan. Dengan satu pilihan yang benar, seseorang dapat naik ke surga dengan satu langkah. Tapi dengan satu pilihan yang salah, seseorang bisa jatuh ke neraka hanya dengan satu langkah. Semua orang yang telah memilih untuk berteman dengan Chu Feng, maka semuanya mendapatkan emas. Orang-orang itu akan menjadi sasaran kecemburuan bagi semua orang di alam biasa 100 refinements. Adapun mereka yang telah memilih untuk menjadi musuh Chu Feng, mereka akan dikasihani oleh orang-orang dari realm biasa 100 refinements. Namun demikian, jalan mereka semua dipilih sendiri. Dengan demikian, siapa yang bisa mereka salahkan bahkan jika mereka sekarang menyesalinya? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.